Hai, selamat datang di IG Live Love Ground bersama saya Amelia Devina. Thank you teman-teman yang sudah bergabung dan kita akan say hi buat teman-teman yang sudah join juga. Ada Bu Sonia, hai Bu Sonia. Halo, thank you semuanya. Hai Cika, thank you so much. Aku mau sambil gimana nih caranya? Aku mau sambil gimana sih nih? Aku mau sambil ngetik. Gimana sih ya? Oh ini dia. Oke. Teman-teman, hari ini topik kita adalah mengenai inner child healing. Dan teman-teman mungkin sudah banyak baca atau menyimak dari feed, dari story yang aku sudah buat selama seminggu 2 minggu ini, entah itu di Instagramnya Love Ground, entah itu di Instagramnya Amelia Devina 777. Jadi kita akan bahas ya teman-teman hari ini apa aja yang jadi pertanyaan teman-teman, dan aku juga akan share sebenarnya apa itu inner child healing dan kenapa aku mau bring up ini kepada kita semua. Oke, jadi aku sambil menunggu teman-teman yang lain join supaya semakin seru. Aku mau say hi. Ini ada Mbak, ada Mbak Tiwi ya namanya ya. Eh, ada siapa lagi? Ada Adit, ada Elok, hai, ada Mbak Kori, Rizky, aku mau, ada Rani, ada Taruh Starlight, ada siapa lagi ya, ada Benny, hai semuanya, ada Leonora, dan semuanya thank you banget. Jadi teman-teman sambil beberapa yang lainnya gabung, aku mau tanya dulu gitu ya, aku mau buka dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman merasa lahir di sebuah keluarga yang oh gila harmonis banget gitu, yang eh, masa kecilnya sangat bahagia, keluarga yang harmonis banget, atau mungkin sebaliknya teman-teman merasa nggak sih, aku merasa di keluarga aku itu nggak banget gitu ya, orang tuanya mungkin komunikasinya nggak lancar, nggak akur, berantem, atau mungkin uh, seorang tua kita suka membandingkan atau mungkin suka ngatain kita dan seterusnya. Aku pengen dapat background dulu. Kalau teman-teman nggak mau cerita full juga aku sangat-sangat bisa maklumin, tapi mungkin boleh kasih gambaran supaya aku tahu teman-teman kenapa tertarik topik ini, apakah karena memang punya background seperti itu gitu ya. Oke. Ada oh dari Lombok ya, Mbak Kori Rizky. Kemudian ada siapa lagi nih, Arsis, ada. Oke, oke. Mbak Tiwi bilang rukun banget ya. Jadi sayang suka dibandingkan. Oke, jadi orang tuanya rukun tapi suka dibandingkan. Oke, oke, ini sangat menarik banget. Aku pengen dengar lagi teman-teman yang lainnya bagaimana pengalamannya. Dan kadang-kadang teman-teman, peristiwa yang membuat inner child ini terluka bukan cuma sekedar orang tua berantem ya. Orang tua berantem nggak harus serta merta jadinya pasti gitu ya, sama dengan sorry, nggak berarti orang tuanya rukun itu udah pasti tidak ada inner child pun. Maksud aku seperti itu, karena bisa jadi orang tuanya rukun, bisa jadi orang tuanya memang memang rukun, tapi itu dia, misalnya orang tuanya rukun, di antara mereka rukun gitu ya, tapi mungkin mereka rukunnya berdua gitu, tapi kemudian mereka saking rukunnya mereka spend time-nya, waktunya berdua, mereka kerja bareng, anak-anaknya mungkin ditinggal sama suster atau pembantu, atau mungkin ditinggal gitu aja gitu. Mereka sibuk kerja, atau misalnya mungkin orang tuanya rukun tapi seperti tadi ceritanya Mbak Tiwi, orang tuanya suka membandingkan misalnya, atau orang tua yang tidak pernah memuji, atau orang tua kita misalnya anak perempuan pengennya anak cowok. Ini sering terjadi banget ya, ini di budaya kita aku masih sering banget mendengar cerita seperti ini. Aku perempuan pengen bapakku pengen punya anak laki, jadi aku merasa tidak dicintai karena aku tidak diharapkan gitu. Jadi itu juga bisa terjadi. Aku lagi baca juga ini, ada Hai Yanti, ada Albert, ada Charlie, ada Priyanka,
Ada Vali yang menjawab nggak banget ya. Oke. Kemudian ada Sani, ada Jul. Kemudian ini ada Alexandra Verina, thank you. Katanya, Mama sering menyalahkan tindakan saya dan menuntut saya tidak melakukan kesalahan yang sama yang beliau lakukan. Oke, oke. Jadi aku menangkap Mama yang sering menyalahkan tindakan dan menuntut tidak melakukan kesalahan yang sama yang beliau lakukan, ada kemungkinan karena beliaunya itu sendiri, ya, karena mamanya sendiri merasa dia belum bisa maafkan dirinya nih, mungkin ada besar kemungkinan gitu ya, dan dia sering begitu ke dirinya sendiri. Jadi dia sendiri sering menyalahkan dirinya kayaknya gitu. Nah, teman-teman, kenapa aku mau point out ini? Karena kalau kita nih ya, aku misalnya adalah orang yang perfeksionis, aku suka menyalahkan diri sendiri, hard on myself, kemungkinan aku akan treat anakku juga seperti itu. Dan buat teman-teman di sini, itu juga yang perlu dihati-hatikan gitu ya. Kalau kita punya karakter seperti itu, kemungkinan kita akan projecting itu ke anak-anak kita. Nah, kenapa kita penting sebenarnya untuk merawat inner child ini? Bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri? Karena apapun yang kita nggak suka dari diri kita, itu akan projected gitu ya. Kita akan terproyeksi ke diri orang lain. Akan muncul lewat trigger-trigger, terutama dari orang-orang terdekat kita, seperti orang tua, pasangan, anak gitu. Nah, ini juga ada Kori Rizky yang bilang, ibuku karakternya keras dan pemarah, semua harus dituruti kemauannya. Thank you banget ya teman-teman yang sudah bersedia untuk bicara dan cerita. Dan seperti ibu yang seperti ini, contohnya ibu yang keras dan pemarah, semua harus dituruti, kita jadinya serba salah dan mungkin merasa kita tidak akan cukup baik, gak akan pernah bisa sempurna, gak akan bisa mencapai standar itu. Tapi guess what, kemungkinan Kori juga adalah orang yang gitu ke dirinya sendiri. Akhirnya juga suka marah ke dirinya sendiri dan juga suka nuntut dirinya harus sesuai standar, dan kemungkinan juga gitu ke pasangan atau ke orang lain. Bener gak sih? Ada kemungkinan jadinya nurun gitu. Kenapa? Karena kita nggak berhentikan gitu, karena kita tidak merawat luka itu, dan kita belum mungkin ya belajar untuk mencintai diri kita dan menerima bagian yang kurang dari diri kita. Bener gak kira-kira Kori ini yang aku bilang? Kenapa aku bisa bilang gini? Karena teman-teman, ini aku sekalian lanjut cerita ya, karena kejadiannya adalah begini. Aku punya sebuah keberuntungan menurut aku, karena aku sudah masuk ke dalam profesi ini sekitar mungkin 7 tahun yang lalu, mulai dari aku baca kartu tarot, kemudian aku past life regression, dan kemudian counseling juga. Dan dengan aku punya love ground, aku ketemu banyak orang juga, nambah lagi gitu ya, mendengar cerita-cerita dari segi macam-macam, bukan cuma sekedar yang aku geluti, tapi juga yang teman-teman lain, guru-guru Afgan geluti. Aku punya kesempatan ketemu banyak orang banget gitu, dan aku menemukan dari klien-klien aku bahwa orang-orang usianya 40-an, 50-an, bahkan 60-an, mereka masih banyak menyimpan luka yang mereka bawa sejak kecil, teman-teman. Dan itu akhirnya membuat pernikahan mereka berantakan, entah berantakan dalam arti hubungan gak harmonis, ada perselingkuhan, perceraian, atau mereka gak ngomongan, atau juga kemudian punya anak-anak yang jadinya nggak akrab dengan mereka, dan mereka hidupnya juga tidak bahagia. Jadi terrefleksi sekali di masa dewasanya, dan nggak usah kita lihat orang lain, coba deh kita lihat diri kita sendiri. Kita masa seperti itu nggak sih? Apa yang kita bawa sejak kecil, luka yang kita bawa sejak kecil, kita kira dengan kita pendam itu akan hilang, itu akan udah gitu aja lewat. Tapi ternyata enggak. Semakin kita besar, kita menyadari bahwa oh my god gitu kan, ternyata melebar kemana-mana, dan kita overwhelmed, kita merasa kita udah nggak sanggup lagi gitu. Kita ketemu ini salah, itu salah, kita nggak happy dengan diri sendiri, kita ketemu pasangan, kita juga berantem, kita antara kita mengkambing hitamkan dia, atau kita yang mengkambing hitamkan diri sendiri, ya kan. Jadi ada aja masalah ya. Nah, aku mau bacain lagi beberapa komentar teman-teman yang sudah masuk. Ini lanjut ya, dari Verina bilang, relate banget Kak, aku jadi gak percaya diri dan terlalu keras sama diri sendiri. Yes, aku juga lahir teman-teman di keluarga dimana papaku
cukup menuntut keras ke dirinya sendiri gitu ya, ke dirinya sendiri, dan akhirnya secara tidak langsung mungkin tanpa dia maksudkan dia punya ekspektasi yang tinggi sama aku gitu ya. Cuma mungkin aku memang tidak, mungkin aku bisa bilang aku tidak banyak sesuai dengan ekspektasi orang tua aku, karena aku karena aku kayaknya jalurku ini banget ya, nggak sesuai ekspektasi banget, tidak mainstream, tidak sesuai yang normal seorang perempuan Chinese family, nggak kayaknya nggak sesuai banget gitu ya. Tapi teman-teman, walaupun aku tanda kutip gitu ya, aku bukan tanda kutip sih, beneran rebelling gitu ya, rebellious jadinya, tapi aku juga memperlakukan diriku dengan cara yang sama gitu. Aku punya ekspektasi besar ke diriku sendiri, dan aku nggak gampang puas dengan apa yang aku lakukan, dan itu jujur membuat aku juga jadinya nggak begitu bisa menghargai apa yang aku sudah buat gitu. Aku kadang-kadang cerita sama teman-teman bahwa gila, gue kayaknya belum apa-ngapain, terus mereka bilang lo nggak salah Mel gitu, lo udah gila banget tau gak sih, lo udah melakukan begitu banyak hal. Terus aku kayak yang masa sih gue kayaknya belum apa-ngapain deh, kayak jauh banget, aku tuh kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi itu cara kita melihat diri kita, ya seperti itu, kita merasa kita kurang berharga dan seterusnya, karena kita menganggap orang tua kita punya ekspektasi tinggi terhadap kita, dan kita nggak bisa memenuhi hal tersebut gitu. Jadi kita merasa kita nggak berharga, kita nggak dicintai dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau bisa relate, teman-teman bisa jawab juga di bawah di komentar ya. Thank you untuk teman-teman lain sudah join. Ini ada dari Adit bilang, saya dari kecil selalu dikerasin oleh orang tua saya, tidak diurus, tapi kalau ada masalah orang tua saya selalu lari ke saya. Yes, ini aku juga paham banget. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak, apalagi kalau orang tuanya nggak akur ya, kadang-kadang kita disuruh milih gitu. Kadang-kadang papa gitu ya, bapak jelekin ibu depan kita, ibu jelekin bapak depan kita. Jadi kita harus bela siapa gitu. Padahal kita nggak harus bela siapa-siapa. Seorang anak kecil kita nggak harus bela siapa-siapa, dan kita sebenarnya bukan tempat curhat orang tua kita. Tapi somehow karena orang tua kita nggak bisa memproses emosinya, kita jadi tempat curhat orang tua kita. dan dan well, it's not our job really sebenarnya. Nah itu membuat kita jadinya mungkin merasa nggak bisa percaya mereka, nggak bisa percaya orang. Kita merasa bahwa uh, kita nggak punya ground gitu, kita nggak punya fondasi yang kuat, kita nggak punya rasa aman. Itu salah satu yang bisa jadi efek sampingnya teman-teman. Kalau orang tua yang ribut, kemudian kita jadi tong sampahnya gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa relate juga. Thank you ya yang sudah cerita. Ini Tarot Starlights, aku belum kenal namanya siapa. 3 hari mendem di kamar gara-gara trigger ortu bapak terutama. Ya, apalagi kalau kita perempuan, bapak itu jadi peran yang sangat penting sebenarnya ya. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini, kalau dengar ini, ya jadi tolong diperhatikan. um, Yes, aku bisa paham banget semua cerita teman-teman ini. Jadi thank you banget teman-teman yang sudah berani bercerita, yang sudah mau sharing. Dan teman-teman, kenapa aku belakangan lagi banyak bicara mengenai inner child healing dan seterusnya? Karena teman-teman, itu yang aku temukan ternyata. Yang aku temukan adalah begitu banyak orang yang aku temui, begitu banyak klien yang aku ajak ngobrol, problemnya kembali pada masa kecil sebenarnya, kembali pada masa kecil di mana kita belum bisa menerima dan memaafkan orang tua kita. Dan aku mau bilang bahwa kita bahkan nggak harus 100% sudah memaafkan, nggak 100% harus sudah menerima mereka untuk kita bisa hidup damai dan bahagia teman-teman. Oke, jadi itu yang teman-teman perlu sadari juga. Apapun yang teman-teman rasakan sekarang kepada orang tua, kepada keluarga, atau mungkin mantan dan seterusnya, itu semua normal, wajar, dan manusiawi. Dan it's okay kalau teman-teman merasa seperti itu. Itu mungkin hal pertama dan paling penting yang teman-teman bisa dengar saat ini, bahwa apapun yang teman-teman rasakan itu valid dan boleh merasakannya. Karena kadang-kadang sebagai seorang anak, kita merasa nggak boleh loh kalau kita nggak suka orang tua kita, atau nggak boleh loh kalau kita memandang buruk mereka gitu ya, atau nggak boleh loh marah sama mereka, nanti durhaka dan seterusnya. Nah teman-teman, yang aku mau sampaikan adalah apapun perasaan kalian itu sebenarnya valid. Jadi teman-teman, kenapa
aku terus dan mau sharing dan tergerak untuk bikin juga inner child healing group terapi, karena aku melihat ada beberapa dari teman-teman yang DM, yang cerita, yang WhatsApp gitu ya, WhatsApp yang masuk ke aku, ada beberapa yang mungkin merasa punya kendala untuk melakukan private, dan mungkin ada juga yang memang prefernya group setting. Apa sebenarnya manfaat dari kita bisa punya group setting ini untuk kita menjalankan inner child healing? Salah satu manfaatnya adalah dengan kita punya group setting, kita kemudian merasa bahwa kita nggak sendirian, dan itu sebenarnya sangat-sangat penting, menyadari bahwa nggak ada satupun keluarga yang sepenuhnya sempurna. Kadang-kadang ada orang lihat Amel terus merasa, mama enak gitu ya, keluarganya happy, uang ada, walaupun mungkin nggak banyak-banyak banget, terus karir ada, terus traveling, apapun lah yang teman-teman pikirkan, melihat sosok aku, atau mungkin melihatnya sebagai sosok yang nice, bersahabat, pinter, dan seterusnya. Tapi mungkin kalau teman-teman tahu ceritaku, teman-teman akan mikir lagi mau jadi aku. Sama gitu, kita pikir rumput tetangga lebih hijau. Tapi kalau kita dengar cerita orang lain di satu keadaan yang safe dan private, di mana kita bisa terbuka, mungkin kita akan bisa menyadari bahwa kita nggak sendirian. Dan kita semua sebenarnya di lubang yang sama, di penderitaan yang sama. Jadi kita buat apa sih kita ngiri-ngirian, atau kita hoping to be someone else, atau kita merasa bahwa kita satu-satunya paling menderita sedunia. No, kita sebenarnya punya penderitaan masing-masing juga, teman-teman. Nah, kemudian kenapa juga group setting ini menjadi sangat menarik dalam sebuah sesi terapi? Sebenarnya dengan kita mempunyai group setting, kita mempunyai kesempatan untuk menerima support dan memberi support. Itu yang sangat penting. Karena kenapa? Karena ketika kita punya inner child wound, teman-teman, kita sebenarnya pengen loh merasa bisa mencintai dan dicintai. Banyak orang yang punya inner child wound, dia menutup diri dari cinta. Aku nggak tahu teman-teman ada yang bisa relate atau enggak, tapi ada yang kemudian defensif dan kemudian nggak mau untuk membuka dirinya terhadap love. Tapi dengan group setting ini, teman-teman mulai bisa merasakan bahwa kita bisa give support, kita bisa give love, dan kita juga bisa receiving love gitu ya, dari dari orang-orang yang ada di grup tersebut. Jadi sebenarnya itu beberapa manfaat, teman-teman, selain juga dengan adanya group setting, kita bisa belajar interaksi secara sehat. Bagaimana sih kita bisa interaksi secara sehat, dan kemudian kita juga bisa belajar untuk terbuka, apalagi untuk teman-teman yang mungkin punya social anxiety. Dengan adanya group setting, kita sebenarnya untuk bisa belajar untuk semakin terbuka sama orang lain, dan juga jujur sama diri kita sendiri. Seringkali hal yang paling kita rasa takut dan malu untuk sebutkan, ketika kita berani ngomong ke depan semua orang, ternyata is liberating, itu membebaskan. Aku juga merasa, aku pribadi merasa seperti itu. Hal yang kita anggap memalukan, sebenarnya ternyata orang lain gak anggap sememalukan itu seringkali, dan it's very liberating untuk bisa cerita depan orang banyak sebenarnya. Nah, teman-teman, aku akan sampai di sini dulu, dan mungkin aku akan coba undang teman-teman kalau ada yang mau mulai nanya atau mungkin cerita. Aku juga welcome untuk teman-teman bisa tulis pertanyaannya. Jadi teman-teman boleh tulis langsung di kolom komentar, atau biasanya sih akan muncul ya nanti di Q&A-nya ya, harusnya ya. Dan aku sih ada sedikit pertanyaan yang udah masuk karena aku baru posting tadi, tapi sudah ada pertanyaan sedikit yang masuk. Nah, teman-teman, sambil teman-teman boleh langsung nanya sama aku, entah mengenai topik inner child healingnya ataupun mengenai grup terapinya yang akan kita mulai di hari Jumat ini. Silakan teman-teman boleh tanya atau sharing. Aku mau cerita sedikit lagi bahwa sebenarnya inner child healing group terapi ini adalah suatu hal yang memang bukan sekedar aku mau ceritakan karena aku merasa bahwa aku mau buka kelas gitu. Tapi karena aku sendiri mengalaminya dan mempraktekannya, itu teman-teman, itu yang mungkin boleh dibilang menjadi pokok utamanya gitu ya, kenapa aku tertarik untuk buka grup terapi. Karena grup terapi it takes a lot of energy pastinya dari aku juga. It takes a lot of effort, butuh energi yang sangat besar sebenarnya untuk mengakomodir semua orang dalam satu grup. Tapi aku merasa I want to do it. Aku mau melakukannya karena aku tahu rasanya seperti apa, dan aku juga
aku merasa aku bisa melihat sendiri dalam cerita hidup aku gitu ya, bagaimana kemudian aku attracting orang-orang dalam hidup aku, laki-laki misalnya, bagaimana karena peristiwa-peristiwa dalam hidup aku yang mengecewakan aku jadi set myself for another abandonment, itu juga terjadi. Jadi gini, ketika kita menganggap orang tua kita mengabaikan kita punya ketakutan akan diabaikan oleh orang lain, terutama pasangan kita gitu. Dan somehow ketakutan itu membuat kita bereaksi terhadap dalam hubungan kita, dan akhirnya kita set ourselves for another disappointment gitu, karena kita sudah memikirkan hal tersebut dan kita jadinya punya konsep seperti itu gitu. Kita punya konsep seperti itu, kita akan bereaksi untuk memunculkan hal itu gitu ya. Dan aku beneran bisa ngeliat banget. Aku nggak tahu teman-teman di sini ada yang bisa relate atau enggak. Terutama untuk mungkin teman-teman yang aku sih lihat ini terutama dalam relationship ya, karena aku merasa sebagai manusia gitu ya, hal yang paling besar bisa trigger kita adalah relationship sebenarnya. Dan seringkali yang terjadi adalah kita jadi sabotase relationship kita juga gitu. Sabotase dalam arti gimana? Bisa jadi antara teman-teman terlalu kita nggak berani masuk ke dalam suatu hubungan. Jadi kalau ada yang dekat sama kita langsung blok gitu ya. Dan aku ingat banget aku pernah ngalamin fase ini yang sangat parah banget adalah waktu itu karena aku habis punya hubungan di mana aku diselingkuhin parah banget. Aku taunya telat gitu ya. Aku punya curiga, tapi kemudian aku pikir oh, udahlah gitu ya, dan ternyata bener dan parah banget akhirnya. Dan aku sekian lama waktu itu teman-teman punya handphone tuh tap punya handphone tuh tap. Aku nggak punya handphone kayak handphone beneran gitu. Sampai suatu hari aku kenal seseorang, dan seseorang itu punya teman yang suka sama aku, dan aku kayak ignore him gitu ya, bener-bener nggak suka banget ignore gitu ya, kayak nggak, bener-bener nggak suka banget, blocking him banget. Dan dia bilang sama aku bahwa, Mel, lu tau gak sih, katanya, lu tuh blocking people, lu lihat aja HP lu apa, lu nggak bisa dihubungin orang, HP lu tap gitu. Gimana caranya lu mau telepon? Maksudnya kita kan nggak selalu pakai earplug gitu, earphone gitu ya, atau headphone gitu. Kayak lu udah sengaja blocking orang dengan pilihan HP lu aja selama berapa tahun tuh pakainya HP tab gitu. Jadi emang that's so interesting gitu ya teman-teman, bagaimana jadinya kita attracting pattern dalam hidup kita gitu. Itu salah satunya. Pattern lainnya selain kita blocking love adalah kita jadinya bisa jadi masuk ke dalam satu hubungan, kita buru-buru masuk ke dalam satu hubungan. Kita pengen buru-buru untuk jadiin hubungannya di secure gitu. Karena kita takut kalau nggak secure kita akan ditinggal lagi. Nah, problemnya di sini adalah teman-teman, ketika kita menjadi hubungan, misalnya kita udah in a relationship dengan seseorang, atau mungkin teman-teman menikah gitu ya, tapi kita merasa insecure juga misalnya, dan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang absurd kadang-kadang, yang membuat kita jadinya cemas terus, ragu terus, parno dan seterusnya. Dan kita jadinya curiga, mungkin kita jadinya marah-marah, kita jadinya ngomong hal-hal yang gak sehat, kita jadinya gampang tertrigger dan seterusnya. Dan itu jadinya membuat kita sebenarnya siap gitu ya, kita jadinya mengundang untuk abandonment datang lagi gitu. Ibaratnya gini deh, kalau seandainya kita kerjanya marah terus, entah cewek entah cowok ya, ada nggak sih yang suka ngomong sama kita misalnya? Kalau kita gampang tersinggung terus, enak nggak sih ngobrol sama kita? Nah, jadi kalau emang kita tahu jawaban yang nggak enak, tapi kita melakukannya, dan kita melakukannya dengan alasan bahwa iyalah karena aku merasa nggak dicintai dan sebagainya. Tapi teman-teman, reaksi itu mengundang lagi pengabaian demi pengabaian, dan disitu bukan jalan keluarnya teman-teman. Nah, jadi itulah pentingnya sebenarnya untuk kita merawat inner child kita, karena kalau kita bisa membuat diri kita merasa aman dari dalam, kita nggak perlu terus-terusan merasa takut. Kalau kita bisa merasa aman dari dalam, kita nggak harus terus-menerus merasa cemas, kita nggak harus terus-menerus bertanya, kita nggak harus terus-menerus menuntut orang lain untuk bikin kita bahagia, kita nggak harus menggantungkan perasaan kita ke bagaimana orang lain bersikap ke kita. Ini sangat penting, karena pada akhirnya mau orang bagaimanapun,
Kalau kita sendiri nggak bahagia, teman-teman, kita nggak akan sepenuhnya bisa bahagia. Nah, aku mau baca beberapa komentar yang sudah masuk dulu sebelum kita lanjut dengan tanya jawabnya. Mungkin tadi sudah ada pertanyaan juga ya. Oke, ada di sini ada. Oke, ada Mbak Tiwi ya, yang tadi Ari ya, Tarot Starlights itu ya, oke. Ada Mbak Tiwi yang nanya, gimana cara kita bikin barrier dari hal yang men-trigger kita tentang luka inner child? Ini pertanyaan sangat bagus banget. Barriernya adalah self-love, guys. Barriernya, teman-teman, adalah self-love. The remedy untuk kita tidak lagi gampang tertrigger luka inner child kita adalah self love, dan kita akan belajar teman-teman nanti bagaimana sih maksudnya ini. Kita, kalau aku kasih, sebenarnya gini, kalau teman-teman sudah baca e-booknya, teman-teman bisa praktekin gitu ya. Cuma mungkin kalau kita baca doang, kita mungkin nggak bisa jelasin panjang lebar gitu. Tapi sebenarnya barriernya adalah self love. Kalau kita punya self love, kalau kita mencintai diri kita, kalau kita punya hubungan yang solid dengan inner child kita, ada hal yang men-trigger kita tahu sebenarnya kita akan membuat diri kita sendiri merasa aman gitu. Dan mungkin kalau ada yang mau spesifik, kalau Mbak Tiwi mau lebih spesifik mengenai triggernya apa, boleh, supaya nanti aku bisa kasih contoh juga. Tapi teman-teman sungguh, barriernya sebenarnya, tamengnya sebenarnya adalah self love gitu. Semakin kita bisa mencintai diri kita, semakin kita nggak mudah tertrigger dengan apa yang terjadi di luar diri kita. Oke? Kemudian ini Priyanka, hai. Kata Priyanka, bagaimana cara be compassionate dan tidak bereaksi kepada tingkah laku ortu tanpa merasa seperti I don't love myself enough, or how to love both me and them instead of just them or just me. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget juga dari Priyanka. Thank you for asking. Jadi gini, sebenarnya kalau menurut aku dalam tahap healing ya, dalam kalau kita benar-benar ngomong soal kita mau fokus ke healing diri kita, just focus on diri kita sendiri dulu. Jadi orang tua itu nanti efek sampingnya akan terjadi sesuai dengan apa yang kita sudah alami di dalam gitu. Jadi lupakan dulu deh kita perlu compassionate ke orang tua kita. Compassionate-nya ke diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena kalau kita belum bisa baik ke diri kita sulit loh baik ke orang lain. Kalaupun kita baik ke orang lain, itu pasti kayaknya hanya di permukaan, atau kita mendem gitu. Kita saya bete, berat, mau marah, tapi kita nggak sanggup, makanya kita pasang tampang just smiling misalnya, atau kita diam-diam aja, kita kayak, enggak, aku nggak apa-apa, aku cuek, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kita gitu, benci banget di dalam. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menjalankan choose yourself first, itu menurut aku ya, choose yourself first. Kemudian seiring kita bisa lebih mencintai diri kita bisa lebih merawat luka inner child kita, somehow itu dengan sendirinya kita akan lebih bisa menerima mereka, dan kita akan lebih bisa mencintai mereka sebenarnya. Jadi mulai dari diri kita sendiri dulu. Dan sebenarnya teman-teman, gini loh, kalau kita mau belajar menerima atau orang tua kita, bagaimana sebelum kita belajar menerima orang tua kita belajar menerima diri kita sendiri dulu. Kita sendiri udah bisa belum menerima diri kita apa adanya? Kita sendiri udah bisa belum menerima feeling kita ya? Baru feeling doang. Atau mungkin keburukan kita, yang kita anggap keburukan kita apa adanya. Kalau belum, kita susah mungkin mau menerima orang tua kita apa adanya. Kita sendiri kita nggak bisa suka, gimana masuk ke orang tua kita? Jadi coba kita mulai dari diri sendiri dulu, oke? Kemudian, tadi Priyanka ada sambungannya. Contoh, if we avoid talking to them because we can't handle their emotions, but they see it as a disrespect. Yes, ini banget. Pasti orang tua akan anggapnya disrespect. Apalagi kalau kita di budaya kita ya, pasti kita kan Asia. Pasti mereka akan merasa bahwa kita nggak respectful dan seterusnya. Nah, kalau memang kita butuh banget teman-teman, mungkin ada yang, aku kenal beberapa orang yang memang mau nggak mau mereka harus keluar rumah karena it's just too much gitu ya. Misalnya biarkan dulu aja mungkin ya. Kalau memang kita butuhkan waktu tersebut untuk diri kita, I guess it's safe gitu untuk kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Ketika kita mulai siap, ketika kita mulai bisa terbuka, dan kita bisa ketemu mereka lagi dan kita bisa jelaskan. Tapi kalau kita sendiri benar-benar hancur, misalnya kita merasa broken, misalnya ya, kita merasa so broken, kita mau berhadapan dengan mereka pun kita jadinya
akan sangat tertrigger dan gampang ngamuk misalnya. Jadi hubungannya malah makin gak sehat menurut aku. Jadi kalau memang kita kita belum bisa benar-benar ngomong gitu ya, kalau kita keadaannya seperti itu gitu ya, benar-benar nggak bisa ngomong untuk sementara, then it's okay. Terima dulu where we are right now. I think that's the best thing that we can do. Just make peace dengan apa yang kita alamin dulu sekarang. We cannot talk to them, accept that first gitu. Accept the fact that, oh oke, aku sekarang kayak gini, aku belum bisa ngomong sama mereka, and that's okay, nggak apa-apa gitu. Yes, they see it as disrespect, yes, and I feel so guilty misalnya gitu ya. Coba kita terima dulu bahwa we are feeling guilty and it's okay gitu. Oke, aku lanjut lagi. Oke, Ari bilang berdamai dengan diri sendiri dari dalam. Noted, thank you. Kemudian ada, ini ada lanjut lagi dari Mbak Dewi. Karena sering attract orang yang salah, saya malah lebih nyaman sendiri, Mbak. Ada nggak cocok sedikit langsung blok orang tersebut karena nggak mau sakit lagi. Itu gimana, Mbak? Takutnya yang saya lakukan malah menyakiti orang lain. Entah orang lain sakit atau nggak sakit, kita mungkin yang menyakiti diri kita dengan cara seperti itu. Aku paham banget juga maksudnya ini. Kita jadinya gampang blok orang gitu ya, gampang blok orang walaupun nggak cocok sedikit langsung blok gitu ya, nggak cocok sedikit langsung kayaknya enggak nih gitu, langsung gitu kan. Ya itu salah satunya karena kita takut sakit gitu, karena kita takut kita takut bahwa kita takut for the real thing. Karena kita merasa kita kita takut for the real thing, karena real thing gak ada yang sempurna, my darling gitu ya. Tapi kita mau kesempurnaan, kita mau happy ever after, kita mau everything secure, safe gitu. Bener gak sih? Tapi kalau orang itu udah ada cacat-cacatnya, kita merasa enggak deh, nanti bakal ada apa-apa terjadi. Jadi kita takut akan the real thing. Tapi kalau kita safe di dalam, kalau kita safe di dalam, kita akan bisa menghadapinya. Karena garantinya adalah gini, garantinya adalah mau sesempurna apapun suami kamu, pasti ada aja nggak sempurnanya gitu. Pasti ada aja masalahnya gimana gini. Kalau misalnya suaminya masalahnya di misalnya dia orangnya misalnya dia contoh ya, kalau dia dari segi keuangan bagus, mungkin masalahnya di kesehatan gitu ya. Kalau kesehatannya jelek, kesehatannya bagus, mungkin masalahnya di di uang gitu ya, atau mungkin masalahnya di dia masalah sama mertua gitu loh. Pokoknya ada aja teman-teman. Jadi yang kita perlu bikin sebenarnya, yang perlu kita lakukan bukan mencari orang yang sempurna karena there is no perfect person pada akhirnya, tapi bagaimana kita bisa semakin sempurna mencintai diri sendiri gitu. Oke, dan teman-teman, aku bisa ketawa habis ngomong ini semua karena apa yang teman-teman bilang, aku tahu perasaan itu, aku bisa relate ya. Jadi itulah kenapa aku ketawa, bukan karena ngetawain kalian, tapi karena aku bercermin sama diri sendiri, teman-teman. Oke, aku akan lanjut lihat lagi di sini. Oke, aku akan lanjut di sini. Ada pertanyaan dari Rizka. Hai Ajeng. Pertanyaannya adalah butuh berapa lama healingnya Kak? Mungkinkah untuk saya yang ibu rumah tangga? Yes, of course, mungkin banget Rizka. Mungkin banget untuk siapapun, mau umur berapapun. Ada yang aku tahu sih untuk grup terapinya Jumat ini, aku akan bikin very small group ya. Very very small group. Kenapa? Karena aku pengen semua orang punya kesempatan untuk bicara dan dengarkan. Nggak mungkin besar banget grupnya, dan aku juga nggak bisa punya energinya pasti, karena kita cuma punya waktu sebentar ya, nggak punya waktu 10 jam gitu untuk dengerin semuanya ya kan. Jadi dan yang setahu aku yang sudah daftar ada yang masih muda, ada yang kayak 20-an, ada juga yang 40-an sepertinya. Jadi ada yang aneka macam rupa usianya gitu. Dan tentu ibu rumah tangga juga bisa banget gitu ya, tentu sangat bisa teman-teman. Dan justru karena dirimu ibu rumah tangga, it will be so amazing kalau kita sebagai ibu rumah tangga, kita bisa merawat diri kita dengan baik supaya kita bisa menyayangi anak-anak kita dengan baik juga. Karena kalau misalnya kita
terluka teman-teman, kita kemungkinan akan secara tidak kita maksudkan, kita akan menyalurkan luka itu kepada anak-anak kita. Itu yang terjadi sama orang tua kita, bener gak sih? Jadi kita nggak menyalahkan orang tua kita tentu, tapi kita pengen berubah menjadi yang lebih baik. And the timing is now. We don't have the past untuk kita salahkan, kita don't have the future. Kita merasa the future can be apa-apa, wishing for kalau dia berubah semua akan lebih baik. No, we only have now. We only have ourselves, okay? Nah, butuh berapa lama? Teman-teman, healing is a process. Tapi walaupun healing is a process, it's possible to be done. There's no, nggak ada garis finish. Menurut aku nggak ada garis finish dari yang namanya penyembuhan. Tapi teman-teman, seiring, ini yang aku bisa pastikan, aku nggak bisa pastikan kita akan namanya sembuh. Yang bisa aku pastikan adalah kita bertumbuh, teman-teman. Oke, ada bedanya di sana. Hai Mbak Pastia, kalau masih ada di sini. Nah, jadi teman-teman, butuh berapa lama? Healing is a process, dan mungkin sepanjang hidup kita akan terus bertumbuh, ya kan? It's not about mencapai satu titik gitu ya, dimana kita nggak akan lagi tertrigger, dimana kita nggak akan lagi merasa unworthy, dimana kita nggak akan lagi nangis. No, nggak ada tuh titik kayak gitu, nggak ada. Tapi teman-teman, seiring kita bertumbuh, kita akan merasa better. Kita punya caranya untuk mengelola emosi kita punya fondasinya untuk kita mengendalikan apa yang terjadi di dalam, bagaimana kita bereaksi gitu. Jadi buat Mbak Rizky yang bertanya ini, boleh kontak aku DM nanti habis ini, atau boleh langsung kontak WhatsApp admin Love Ground untuk nanya-nanya lebih detail. Tapi kalau untuk grup terapi ini aku buatnya 6 kali pertemuan. Kenapa? Kalau kepanjangan nanti teman-teman merasa gila, ini too much obligation misalnya ya. Kita mulai dari 6 kali pertemuan, dan hopefully teman-teman bisa bertumbuh dari 6 kali pertemuan itu. Tapi kalau misalnya nanti butuh tambahan, yes, gak apa-apa gitu, teman-teman bisa kontak aku lagi. Ada nggak Mbak Amel misalnya yang butuhnya kurang dari 6 kali? Ya bisa jadi, tapi kenapa aku bikin 6 kali? Karena 6 kali ini sudah aku atur teman-teman, dimana sesi pertama kita nanti akan membahas secara mendalam mengenai apa itu pikiran. Judulnya adalah You Are Not Your Problem. You are not your problem. You're not your mind. You're not your feeling gitu. Kita akan bahas maksudnya apa. Kita akan cari tahu bagaimana sih kita bisa mengelola perasaan. Apa itu mindfulness. Kita akan belajar fondasi dari acceptance commitment therapy. Acceptance commitment therapy adalah ilmu terapan dari lanjutan, mungkin boleh dibilang juga ya, dari CBT. Teman-teman mungkin ada yang familiar dengan CBT, anak psikologi mungkin familiar. CBT itu adalah Cognitive Behavior Therapy. Jadi salah satu ilmu cabang psikoterapi ya, CBT. Acceptance Commitment Therapy, ACT ya, adalah CBT dicampur dengan mindfulness. That's why I love it gitu. Karena mindfulness ini membuat kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih holistik, teman-teman. Jadi kita akan mulai dengan itu dulu di sesi pertama. Di sesi kedua kita akan masuk ke bagaimana ketika kita hancur, kita masih gimana. Kalau teman-teman ada di posisi yang hancur misalnya sekarang, mesti gimana gitu. Dan malah kalau teman-teman sekarang di posisi yang hancur, aku mau bilang bahwa that's great gitu ya, bagus banget gitu, bagus banget. Kenapa? Karena ketika kita di titik yang hancur, di titik itu kita sebenarnya kebuka tuh semua emosi-emosi lama, semua hal-hal di masa kecil, masa lalu kebuka semuanya, keangkat semuanya. Justru menurut aku bagus. Kenapa? Jadinya kita sekali mendayung banyak pulau terlewati, teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau lagi broken banget rasanya, nggak apa-apa, that's good ya. Itu yang kedua, teman-teman. Dan aku akan adopt ini dari Abandonment Recovery Program yang dibuat oleh Susan Anderson. Teman-teman boleh Google juga. I love her book. Aku juga praktekkan ke diriku sendiri. Jadi itu yang sesi kedua. Sesi ketiga kita akan fokus ke inner child healing, inner child talk. Kita akan fokus ke sana. Kemudian untuk yang berikutnya, sesi keempat, berarti kita akan fokus bagaimana membangun self-worth kita, membangun nilai diri kita. Karena kalau kita hancur, kita pertama hancur misalnya, kemudian kita akan menarik diri, kita merasa kita
haus cinta kasih gitu ya, kita akan merasa aku tuh nggak disayang, aku diabaikan, aku nggak dicintai dan seterusnya, biasanya seperti itu. Kemudian tahap ke tiga, tahap ke di sesi keempat gitu ya, kita akan bahas mengenai bagaimana kita kemudian menyalahkan diri kita. Aku yang salah, aku yang jadi anak gak berguna, aku jadi istri kayak gini-gini. Jadi kita yang menyalahkan diri kita nganggap diri kita rendah dan seterusnya. Bagaimana sih kita move on dari perasaan seperti itu? Kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana, itu benar. Kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana kita bisa menggunakan teman-teman amarah kita, karena kita merasa aku udah nggak mau lagi jadi korban, aku mau bangkit, aku nggak mau jadi korban. Bagaimana energi marah kita bisa salurkan untuk kita maju mencapai goal kita malah gitu ya. Jadi ketimbang kita inner kritik diri kita mengkritik diri kita dan kita jadinya mensabotase hidup kita, bagaimana kita menggunakan energinya untuk membangun diri kita gitu. Dan kita bisa lakukan itu dengan berhadapan namanya outer child. Nah, teman-teman mungkin kenal inner child, belum tentu kenal outer child. Kita akan bahas nanti outer child. Dan tadi sore kita udah publish konten mengenai outer child. Jadi teman-teman boleh cek juga di feed IG-nya Lovegram apa sih outer child, dan kita bisa belajar mengatasinya bareng-bareng. Dan di sesi ke-6 teman-teman kita akan lifting up, kita akan sama-sama membangun diri kita, bagaimana kita sudah melewati semuanya itu dan kita bisa maju untuk membuka diri kita, mulai baru lagi gitu ya. Kita mulai baru lagi, kita mulai untuk membuka diri kita mencapai impian kita melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup. Walaupun orang lain belum tentu sudah berubah, keadaan belum tentu berubah, orang tua mungkin masih kayak gitu, pasangan mungkin masih kayak gitu, tapi kitanya yang sudah berubah. Dan kalau kita berubah, apapun yang terjadi di luar, kita mungkin masih bisa sedih, mungkin masih bisa marah, mungkin, tapi kita punya cara untuk mengatasinya. Itu yang penting teman-teman. Jadi aku nggak menjamin teman-teman langsung jebret gitu ya, nggak akan bisa nangis lagi, no, nggak akan tertrigger lagi, of course not gitu. Tapi teman-teman akan punya tool kali ini untuk bisa memproses emosi teman-teman dan bangkit. Apa yang terjadi dalam hidup kita bisa kelola, dan teman-teman transforming pain into power, transforming sadness into beauty gitu ya. Jadi kita bisa justru menggunakan racun sebagai obat, menggunakan segala kejadian buruk yang kita anggap buruk justru sebagai pembuka jalan kita masuk ke dalam diri kita. Semakin mencintai diri kita, semakin masuk ke dalam spiritualitas mendalam gitu. Jadi menggunakan racun yang kita anggap racun sebagai obatnya justru. Apapun fenomena yang di luar, itulah jalannya teman-teman ya. Jadi itu salah satu slogan hidup aku. Every path is the way. Every path is the way. Semua fenomena adalah jalannya. Itu very tantric teman-teman. Jadi semua kejadian di luar diri kita, apapun itu, mulai dari kita sebel sama Gojek sampai orang tua kita ngamuk, sampai ada yang selingkuh misalnya, itulah jalan kita, itulah jalan spiritualitas mendalam kita gitu. Kalau kita mau, kita tergantung, kita mau jadi itu sebagai suatu jalan spiritualitas atau kita mau jadiin diri kita korban gitu ya, tergantung. Jadi aku mau ngajak teman-teman untuk bangkit dari posisi jadi korban, malah berdaya. Oh man, oke. Kenapa orang tua gue gini? Oke, it's okay. Justru sekarang saatnya untuk aku menggunakan ini sebagai sarana pertumbuhan aku. Why not, ya kan? Nah, kemudian lanjut lagi. Ini pertanyaan how to forgive and let go the past. Ini pertanyaan yang sebenarnya aku aku nggak akan jawab panjang lebar, karena sebenarnya jawabannya ada di konten-konten aku juga dan ada di ebook juga. Kalau belum dapat ebooknya, teman-teman boleh klik link in bio, dan kemudian teman-teman boleh klik nanti apa sih tulisan aku tuh, get the free ebook gitu ya. Teman-teman boleh langsung klik, nanti teman-teman boleh minta ebooknya. Ada panduannya di sana. Tapi sekali lagi teman-teman, teori mengenai forgive and let go of the past itu banyak. Teman-teman Google, ada banyak banget artikel tentang itu pasti. Cuman teman-teman menjalankannya nggak semudah membaca artikel, aku tahu. Makanya teman-teman, aku berharap semoga kita berjodoh ya, kita bisa explore hal ini lebih mendalam lagi.
Oke, kemudian pertanyaan dari Charlie, Ciamel mau tanya private grupnya nanti berapa orang satu grup Ci? Oke, ini pertanyaan sangat bagus banget. Jadi memang rencananya very small group. Aku belum tahu update-nya per malam ini berapa orang yang daftar. Harusnya belum banyak ya teman-teman. Karena aku juga mepet banget ini promosinya kayak very very mepet, super mepet banget gitu. Tapi aku sebenarnya berharap paling banyak mungkin 5-6 orang maksimal, mungkin ya nggak lebih dari itu. Aku rasa kalau lebih dari itu mungkin jadinya akan nggak ada waktu untuk kita ngobrol, saling dekat, dan ini akan jadi grup yang sangat aman teman-teman, dimana kita saling menjaga ya, kita nggak akan sebarkan, teman-teman nggak akan sebarkan ke siapapun, kita saling support, saling menguatkan, saling mendoakan gitu. Jadi hopefully teman-teman dengan grup kecil kita ini kita bisa bangkit bersama gitu ya. Dan semoga berjodoh karena pasti yang ada di grup itu adalah yang berjodoh, bener gak sih? Jadi semoga berjodoh, kita bisa melakukan ini bareng-bareng, dan I'm doing it for myself juga, buat teman-teman juga, jadi kita sama-sama sebenarnya di sini, oke? Thank you pertanyaannya, semoga semoga membantu menjawab untuk teman-teman yang lain juga. Kemudian kadang kita punya sifat buruk yang kita contoh dari orang tua kita. Gimana caranya menghilangkan sifat itu? Oke, ini pertanyaan bagus banget dari Alexandra Verina. Kita menghilangkan sifat buruk adalah dengan cara menerimanya. Teman-teman, on the contrary, menghilangkan sifat buruk adalah dengan cara first step mengakuinya, of course. Kedua, menerimanya dulu. Menerimanya dulu teman-teman. Ketika dia diterima, dia transform. Aku tahu ini aku ngomong klise ya kayaknya ya, dan aku nggak ngomong ini karena aku sudah sempurna atau aku merasa aku sudah wow bebas dari itu semua. No, 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 karena aku melakukan ini setiap harinya dalam hidup aku mempraktekkan ini semua yang aku ngomong ini setiap hari dalam hidup aku juga gitu ya. Jadi caranya adalah dengan menerima sifat tersebut gitu. Ini mungkin teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau Google bisa cari. Aku di Love Ground belum banyak konten soal ini. Di Amelia Devina 777 itu aku pernah bahas di story-nya, cuman aku ada save di bagian ini free advice. Aku pernah bahas mengenai namanya shadow work. Teman-teman bisa bisa cek di situ kalau tertarik mengenai bagaimana sih kita kalau kita nggak suka sifat diri kita gitu ya. Boleh cek di situ. Oke, thank you. Sepertinya untuk pertanyaan dari yang ini udah, aku mau baca komentar aja dulu. Tadi ada yang komentar perfect is complete each other, oke. Self control, vaksinasi hati, amin. Kemudian ada Jen yang bilang, Amel dari tadi dengerin sambil nyetir, gak bisa ikutan komen, tapi dari tadi manggut. Oke, thank you Jen, thank you. Oke, thank you juga Verina. Oke teman-teman, aku masih terbuka kalau ada yang mau bertanya lagi mengenai topik ini, ataupun juga mengenai grup terapinya, ataupun misalnya merasa aku kayaknya nggak grup terapi, aku mau private doang, bisa nggak? Bisa sih sebenarnya. Bisa juga, karena ada yang bilang sama aku misalnya, Ci aku nggak suka kalau grup karena aku merasa aku nggak akan bisa terbuka cerita sama orang kalau ada banyak orang yang dengerin dan aku introvert. Yes, nggak apa-apa, aku paham. Aku juga kalau jadi teman-teman belum tentu aku bisa gitu ya untuk bisa cerita sama grup. Cuman kalau di grup enaknya kita bisa punya support system, dan kita punya accountability partner, artinya kita jadinya saling semangatin. Kalau kita males, kalau kita lupa, ada yang bisa kasih semangat. Dan juga teman-teman ini untuk grup tentu lebih hemat jadinya ya, tentu lebih hemat sebenarnya. Jadi hopefully bisa supporting teman-teman yang memang tertarik, teman-teman yang betul-betul merasa ini sudah terpanggil banget gitu ya. Karena kalau belum terpanggil mungkin, atau belum berjodoh, mungkin ada aja yang bisa membuat tidak jadi gitu misalnya. Tapi hopefully kalau berjodoh bisa ya. Nah, apakah ada lagi pertanyaan seputar inner child healing ataupun grup terapinya yang teman-teman mau tanyakan? Feel free untuk tanya di sini di IG Live ini, ataupun nanti di DM juga boleh. Kalau merasa aduh aku nggak nyaman nih tanya di ruang publik, nggak apa-apa juga, boleh DM aja.
Oke, Rizka bilang semoga bisa ajakin adik dalam grup karena kami butuh healing inner child ini, Kak. Yes, yes, Rizka, boleh, boleh banget tanya adiknya. Aku minta maaf karena memang waktu untuk promonya nggak banyak ya. Jadi memang pendek banget karena aku tuh melihat kalender memang sudah mau liburan ya kan, sudah mau akhir tahun gitu. Walaupun mungkin nggak, teman-teman nggak berlibur, tapi tentu sudah waktunya akhir tahun gitu. Jadi memang aku agak mepet untuk waktu promonya. Tapi teman-teman hopefully bisa buat keputusan dalam waktu dekat gitu ya. Jadi bisa uh, bisa sign up kalau memang benar-benar terpanggil dan berminat. Dan karena orangnya nggak banyak teman-teman, cuma 5 sampai 6 orang yang aku terima. Jadi aku hanya akan menerima sesuai yang duluan daftar gitu. Yang belum berjodoh, hopefully the next time ya. Hopefully the next time kalau memang belum berjodoh. Tapi hopefully teman-teman kalau memang bisa, jadi siapapun yang duluan aku akan terima siapapun itu gitu ya. Jodoh-jodohan banget. Dan teman-teman, um, ini pertanyaan dari Rizka ini gini, aku mungkin perlu kasih tahu buat teman-teman yang nanya mengenai harga. Aku memang nggak tulis di brosurnya karena memang brosur satu flyer itu nggak cukup untuk nulis harga memang juga. Tapi aku memang ada ada 3 paket pilihan pembayaran teman-teman. 3 paket pilihan pembayaran ini ada yang pertama adalah paket cicilan. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih anak kuliah atau lagi mungkin sekarang pekerjaannya lagi belum stabil misalnya, I know, it's okay, I understand gitu ya. Teman-teman boleh punya pilihan cicilan. Cicilan ini bisa dibayar, jadi selama kelas kita berlangsung selama 6 minggu, teman-teman bisa bayar selama 3 kali maksimal cicilan. Ya, jadi semoga itu sangat membantu. Semoga itu pun sudah sangat membantu hopefully. Nah, yang kedua teman-teman untuk yang merasa aku lagi ada uang nih gitu, boleh bayar di muka gitu ya, boleh bayar di muka gitu. Jadi ada alternatif seperti itu. Ada juga alternatif ketiga, pilihan ketiga adalah kalau teman-teman merasa aku butuh support tambahan gitu ya, aku offering ada grup terapi dan juga di-combine dengan private terapi gitu. Jadi kita ada grupnya, tapi kita kemudian bisa ketemu bareng sama aku gitu. Jadi ada kombinasi private dan grup gitu. Jadi ada 3 pilihan teman-teman boleh consider mau pilih yang mana. Tapi sekali lagi aku sengaja memberikan kemudahan ini supaya banyak yang bisa ikut. Bukan banyak yang bisa ikut karena nggak bisa banyak juga, tapi yang terpanggil dan berjodoh bisa ikut. Dan aku punya shop di Tokopedia teman-teman, tapi aku belum sempat untuk bikin ininya, produknya. Buat teman, aku akan bikin segera. Sebenarnya lagi dalam proses tadi. Jadi teman-teman kalau punya kartu kredit merasa butuh banget cicilan misalnya, you can do it ya. Kalau emang merasa terpanggil, dan aku bisa paham gitu. Misalnya kalau merasa terpanggil tapi merasa, aduh aku mau nyicil aja, aku paham, nggak apa-apa, teman-teman bisa juga lakukan itu. Kalau enggak ya teman-teman bisa langsung aja, nggak harus juga dengan pilihan cicilan juga nggak harus gitu ya. Jadi tergantung. Aku sesuaikan dengan teman-teman semua, aku berikan pilihan supaya bisa covering kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, Yunika nanya apakah grupnya itu ada meditasinya. Yes, of course banget kita ada meditasinya. Aku nggak tahu Yunika orang yang suka atau enggak, apakah justru ada meditasi senang atau malah sebaliknya. Aku nggak tahu, tapi yes, ada meditasinya. Jadi kenapa ada meditasinya? Karena it's about awareness teman-teman. Yang mau dikembangkan di sini adalah awarenessnya. Kenapa awareness penting? Kalau awarenessnya tidak ada, kita ke-trigger pun kita nggak sadar kita lagi ke-trigger gitu. Kita lagi parah karena pasangan kita ngomong satu kalimat yang gak enak ini. Kalau kita nggak punya kesadaran, kita akan langsung jebret, marah, dan langsung terluka, langsung hancur, dan seterusnya. Tapi kalau kita punya awareness, kita bisa punya waktu jeda untuk merespon. Jadi yang kita mau tumbuhkan adalah awareness-nya, dan kita mau tumbuhkan kapasitas kita untuk bisa membuat ruang di sini ya, membuat ruang, membuat space untuk allowing emotions, feeling, thoughts untuk hadir tanpa itu perlu mengganggu kita, tanpa itu perlu menghancurkan kita. Kita bisa allowing itu terjadi dengan awareness, dengan meditasi, dengan mindfulness. Itulah kenapa nanti kita juga akan praktek meditasi. Semoga menjawab, dan boleh komentar dari aku sudah sebutkan barusan. Hai Jo, ini virtual atau face to face? Ini virtual karena aku belum buka lagi untuk face to face kecuali QHST, kecuali Quantum Healing yang pas live regression, private session, kecuali itu yang lainnya aku belum buka untuk
offline. Dan karena aku considering juga banyak teman-teman di sini, teman-teman Love Ground Tribe di sini banyak juga dari luar kota, nggak cuma Jakarta. Jadi tentu hopefully ya teman-teman dari kota lain misalnya yang bukan Jakarta juga bisa ikutan gitu. Oke, ada pertanyaan, lanjutan pertanyaan. Ups, Albert, lanjutan pertanyaan. Gimana kalau sifat buruk itu datang dari orang tua kita sendiri, Ci? Kita baiknya gimana? Yes, sama. Mau sifat buruknya dari orang tua, mau sifat buruknya dari diri sendiri, sama. Solusinya adalah dengan menerimanya. Menerima yang di dalam diri kita dulu. Walaupun datangnya dari orang tua, terima keburukan di dalam diri kita dulu. Terima bahwa aku adalah orang yang pemarah. Terima adalah aku orang yang sensian. Terima bahwa aku orang yang mudian. Dan itu tidak apa-apa. Memberikan ruang penerimaan sebesar mungkin buat diri kita. Itu dia. Oke. Ngomongnya enak ya? Akunya enak gak? Yes, akunya gak selalu enak teman-teman. Gak selalu enak, tapi it's possible gitu ya. It's possible. Itu dia. Hopefully teman-teman bisa tertanam bibit ini gitu ya, walaupun nggak dilakukan sekarang, bisa tertanam bibit ini bahwa yes, aku menerima diriku yang seperti ini apa adanya. Mau perkara datangnya dari mana itu nggak jadi soal, guys, we're all the same. Siapa sih nggak punya bibit pemarah? Semua orang juga punya kok bibit pemarah, tergantung besar kecilnya aja. Bibit keras kepala, bibit mau ngontrol, semua orang punya kok, tergantung besar kecilnya aja. Bisa terima nggak dalam diri kita dulu? Oke. Kemudian sorry. Nah, ada yang nanya, Rizka nanya lagi, boleh tahu berapa biayanya? Oke, aku akan bilang biayanya start from ini ya. Jadi kita ada beberapa pilihan. Aku nggak bisa kalkulasiin, aku harus pakai kalkulator. Aku tidak terampil dalam menghitung teman-teman. Tapi kalau untuk full, aku akan sebutin untuk full package. Untuk full package-nya kita adalah 1,7 juta untuk seluruh sesi. Untuk seluruh sesi 1,7 juta. Dan kalau teman-teman punya ebook, teman-teman bisa redeem 100.000 voucher dan teman-teman bisa dapat hemat 100.000 deh. Lumayan banget kan? Jadi kebayang nggak tuh berapa ya jadinya? Ya segitulah ya, berapa ya? Ya, teman-teman bisa hitung, aku nggak bisa hitung berapa tuh. Jadi 1,6 berarti ya, dibagi 6 kali kelas, berapa ya? Kira-kira teman-teman bisa hitung itu berapa. Jadi start from itu, teman-teman. Ya. Kemudian Amel, ini Yunika nanya lagi, Amel yang paket 6 private session itu bisa tentang inner child kah? Atau 6 kali private session mengenai inner child. Tapi kalau teman-teman nanti ternyata mau nanya hal lain, misalnya aku bisa offering tarot reading, atau juga teman-teman mau bertanya mengenai mungkin kita bisa selipkan shadow work di sana. Itu sih mungkin ya. Tapi terkait mengenai bukan past life yang jelas ya. Jadi lebih ke present time, apa yang kita bisa kerjakan. Itu sih, tapi not past life session. Apakah face to face ketemu kamu itu bisa konsul? Oke, jadi aku sekarang ini aku belum buka offline session untuk counseling. Aku cuma punya offline session untuk yang mau sesi panjang quantum healing hypnosis. Yang lainnya aku masih online semua. Aku begitu gitu. Jadi aku begitu, berarti aku bikinnya begitu gitu. Aku bikinnya seperti itu. It's so much better karena hemat energi bagi aku dan bagi teman-teman juga. Kita session counseling itu sekitar 1 jam, teman-teman, paling lama mungkin 90 menit. Jadi kalau teman-teman online tuh akan jauh lebih hemat energi, hemat tenaga gitu ya, hemat biaya bahkan. Karena kalau misalnya teman-teman offline, waktunya pasti lebih panjang jauh gitu ya, lebih panjang jauh. Jadi lebih enak sebenarnya online. Tapi kalau teman-teman regression, teman-teman butuh datang kemari. Oke. Thank you pertanyaannya, semoga menjawab ya. Tadi teman-teman sudah bertanya. Kartika, hai Ci, hai juga. Dawatku, aku belum tahu namanya siapa, tapi thank you ini sharingnya. Mau sharing kemana aku ikuti podcast Balancing Energy. Saya menangis ketika teringat ayah yang perokok dan peminum, tapi tidak abusive. Ternyata saya berusaha save my dad dari SD kelas 5, merasa gagal save my dad.
Oh, thank you so much for sharing this. Aku sangat tersentuh dan aku ngerti perasaannya walaupun aku nggak punya kasus di mana sama perokok atau minum, tapi aku ngerti banget perasaan mau save our family itu seperti apa ya. Aku tahu banget perasaannya seperti apa. Dan itu nggak enak banget. Dan teman-teman, bahkan sampai orang kita gede pun kita kadang-kadang juga masih seperti itu. Dan seringkali karena kita mau saving our family dan kita nggak bisa save our family, save our dad, kita attracting pasangan yang perlu kita save. Itu jadinya, atau kita jadinya mau di save gitu, kita mau diselamatkan gitu karena kita nggak berhasil menyelamatkan, atau kita merasa kita diabaikan gitu ya. Jadi itu yang kali terjadi. Tapi thank you so much for sharing. Oke, dan untuk teman-teman yang memang merasa butuh menyelamatkan keluarga, aku ngerti banget perasaannya. Tapi at the end teman-teman, it's not our job gitu. Itu bukan tugas kita dan bukan tanggung jawab kita untuk menyelamatkan siapapun. Yang kita perlu selamatkan adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian kalau kita sendiri sudah selamat dan kita happy dan kita damai hidupnya, itu akan jadi hadiah terbaik buat orang tua kita. Itu yang aku simpulkan pada akhirnya. Karena orang tua kita punya karma masing-masing, dan bukan tugas kita untuk menyelesaikan karma tersebut. Itu karmanya mereka, bukan karmanya kita. Karmanya kita adalah karmanya kita. Kita yang bertugas untuk menyelamatkan diri kita, tanggung jawab atas emosi kita sendiri. Itu karmanya kita. Karma orang tua kita bukan karma kita, teman-teman. Jadi biarkan mereka selesaikan sendiri. Itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau kita bisa happy, kita bisa damai, mungkin tuh bisa membantu mereka. Cuman kalau kita sendiri nggak damai, aku nggak ngerti cara bantunya gimana. Oke, I guess aku sudah menjawab semua pertanyaan. Jadi teman-teman, thank you so much yang sudah hadir, nanya, komentar, sharing, dan pencet love ya. Ada yang pencet love. Aku nggak tahu siapa, tapi thank you so much untuk love-nya yang pencet love. Thank you so much untuk supportnya. Dan teman-teman, sekali lagi, teman-teman mau ikutan atau enggak grup terapinya, teman-teman boleh DM. Ya, jadi nggak berarti harus ikut kemudian baru boleh DM. Teman-teman kalau mau DM silakan, mau nanya-nanya dulu silakan. Teman-teman merasa misalnya mau nanya lagi untuk lebih paham tentang dirinya, atau mungkin tentang service yang dia sediakan juga silakan. Dan tentu bukan cuma aku aja teman-teman di Love Ground. Aku memang kebetulan adalah yang initiate this nama, maksudnya Love Ground itu ya. Cuman di Love Ground ada teman-teman lain, guru-guru lain yang just very very amazing, dedicated, dan very very dedicated, dan juga sangat sayang sama teman-teman, sangat baik hati gitu ya, sangat baik hati. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak berjodoh sama aku, mungkin teman-teman berjodoh dengan teman-teman yang lain, entah di Love Ground dengan guru-guru Love Ground lainnya, ataupun mungkin di luar lainnya. It doesn't matter. Kita yang ada di sini adalah saling mendukung, saling support as a tribe gitu ya, saling bisa menguatkan, saling bisa berbagi senyuman, saling ngobrol, sharing, curhat, dan seterusnya. Jadi teman-teman, thank you so much. Just feel free kalau ada yang mau nanya atau DM. Kalau misalnya balasnya telat dan apapun, entah itu di WhatsApp, ke admin, ke aku, atau ke DM, mohon maklum karena energi kita terbatas, tapi kita mau lakukan yang terbaik. Mohon maklum, tapi we will do our best ya. Thank you so much teman-teman. Yang belum punya ebook silakan kalau mau minta. Thank you so much. Elok, thank you banget. Pak terus semua. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you so much, dan juga sampai ketemu lagi nanti di IG Live berikutnya, dan di dimanapun itu kita berada. Thank you. Sampai jumpa. Thank you so much.